Untuk memudahkan acara pagi, untuk memudahkan acara kita pertama kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tahap pertama bimbingan tesis PONI ini kita akan lihat dulu bahan yang akan kita bahas ya. Jadi kita rencanakan tesis PONI ini akan kita coba judulnya adalah pemodelan kelebatan dan durasi hujan storm ekstrim. Jadi kita akan coba bahas judul tesisnya ini adalah pemodelan kelebatan dan durasi hujan storm ekstrim menggunakan generalized extreme value dan generalized Pareto. Itu kira-kira Pon untuk sementara judulnya Pon. Jadi kita Ya, akan Pak. membahas pemodelan storm terutama pada variabel kelebatan dan variabel durasi. Oke. Nah, Ya, sebagai Pak. informasi awal perlu kita bahas bahwa pemodelan hujan storm ini adalah untuk data hujan dengan skala singkat. Skala singkat itu maksudnya setiap jam. Jadi kan data hujan itu kan ada Ya. skala panjang seperti bulanan ya, tahunan gitu. Dan ada juga skala singkat, salah Ya, Pak. satunya dalam setiap jam. Kedua-duanya penting ya, penting kedua-duanya. Baik skala panjang maupun skala singkat. Nah, permasalahannya seiring dengan berjalan waktu, orang sudah jarang memodelkan hujan skala panjang tadi. Hujan bulanan, hujan tahunan udah ditinggalkan orang. Ya. Karena kalau kita tengok fenomena alam sekarang, 2 jam saja hujan berturut-turut sudah banjir. Nah, itu dia isunya. Jadi kalau hujan jam itu sudah Ya. memberikan resiko atau dampak yang negatif, tentu sudah mulai harus kita teliti. Nah, permasalahannya Ya, ya, sekarang Pak. adalah data hujan setiap jam itu banyak nolnya. Jadi data kalau disebut dengan nol, data tidak hujan. Jadi kita bayangkan saja kalau setiap hari dalam satu hari itu kadang-kadang kan tidak ada hujan ya. Dalam seminggu pun kadang-kadang tidak hujan. Dalam 1 bulan pun kadang-kadang tidak hujan. Satu hari saja ada 24 jam. Seminggu berapa jam? Sebulan berapa jam? Jadi kalau Ya. begitu isunya adalah data skala singkat itu banyak nol. Paham kan? Paham pun ya? Jadi hujan skala singkat Ya, atau setiap jam ya, Pak. itu banyak nolnya. Jadi kalau kita bayangkan data hujan banyak nol, tentu semua pemodelan akan lumpuh. Kalau time series, kalau menggunakan data nol, nggak bisa dia. Seperti time series apapun dia akan gagal karena datanya banyak nol kecuali bulanan kan gitu kan. Data bulanan itu kan banyak. Iya. Nah, kalau data nol gimana caranya? Kan gitu ya. Jadi satu-satunya cara untuk melaksanakan pemodelan hujan storm ini adalah dengan mengekstrak data. Nah, kita ekstrak datanya. Nah, cara mengekstrak datanya itu yang disebut dengan teori storm tadi. Jadi storm itu bahasa Indonesianya kita enggak tahu, entahkah badai, entahkah apa, enggak tahu. Waktu saya di Malaysia dulu, storm itu bahasa Malaysianya ribut. Hujan ribut. Jadi kalau bahasa Indonesianya storm kita Ribut. enggak tahu. Jadi kita sebut storm aja lah. Karena bahasa Indonesianya pun kita enggak tahu storm itu apa. Jadi nanti kalau kita lihat judul poni di slide itu kan nampak itu pemodelan kelebatan dan durasi hujan storm Ya. ekstrim. Ya, hujan storm ekstrim menggunakan generalis extreme value dan generalis Pareto. Jadi rencananya pon Itu. bimbingan kita ini bertahap. Sesi pertama ini kita ekstrak data, pengenalan data, oke? Minggu depan kita ekstrimnya kita keluarkan.
Yang ketiga baru kita bicara nanti pemodelannya dengan menggunakan distribusi generalized Pareto dengan generalized extreme value dan generalized Pareto. Jadi kita bertahap ya. Kita akan bicarakan bertahap, nanti setelah Poni paham step by step itu nanti baru kita jumpa offline. Lalu baru kita menulis. Ya. Jadi kita pahami dulu step by step. Iya, Pak. Oke, Setelah Pak. itu baru nanti kita tulis sebagai bentuk wujud proposal. Oke. Jadi kira-kira ada nampak bayangannya enggak kira-kira ya? Nampak bayangan kira-kira? Jadi isu Poni ini pertama sekali adalah dia hujan skala singkat, storm. Oke? Hujan skala singkat ini tadi definisinya banyak data nol, data tidak hujan. Oke? Yang kedua, data yang skala nol tadi akan diekstrak terlebih dahulu karena kalau tidak diekstrak tidak mungkin. Tidak ada model yang ampuh untuk kalau datanya nol sampai lebih dari 80% nolnya. Model statistik seperti apa kan kita rubit juga. Jadi kita udah beri bayangan tadi. Bayangkan aja kalau sebulan tidak hujan. Kalau sebulan tidak hujan, satu bulan itu berapa jam kan panjang. Oke? Iya. Nah, sedangkan hujan di Asia ini, iklim tropis ini, itu 80% ke atas tuh banyak nolnya. Nah, sekarang tentu harus ada teori untuk mengekstrak data. Nah, dan disebut dengan data storm. Nah, coba kita lihat sekarang saya kasih gambaran bagaimana cara mengekstrak. Kita pakai whiteboards. Nampak whiteboard, Bon? Nampak? Papan tulis ya? Sedang proses, Pak. Nampak, Pak. Hah? Kalau saya tulis di Iya, sini nampak, Pak. nampak ya? Oke. Nah, sekarang gini. Coba kita bayangkan data hujan dalam Iya, setiap jam. Jadi kalau 0 itu kita buat yang baiklah dulu. Data hujan nanti yang kita peroleh dari BMKG karena badan pengeluar data hujan itu BMKG. Data hujan yang dikeluarkan oleh BMKG kalau untuk data hujan per jam itu seperti ini konsepnya. Jadi nanti dia akan beri kolom pertama itu tahun. Jelek kali ini gambar grafik apa tabelnya. Jadi kalau kita lihat tabel, ini ada tabel beberapa kolom. Oke, nampak tabelnya ya? Nampak, Bon? Iya, Pak. Ini Nampak, Pak. ini tahun. Oke, ini tahun. Ini kolom bulan. Bulan. Ini hari. Nah, ini jam. Ini yang sebut jam itu. Jam 1, 1 tengah malam, jam 2, jam 3, jam 4, dan seterusnya sampai jam 24. Oke, katakanlah ini jam 10 malam. Bukan jam 10, jam 22. Ini katakanlah jam 22. Ini 22. Ini jam 23. Ini jam 24. Jam 24 itu tengah malam, jam 12 malam. Oke, ini datanya. Oke. Nah, katalah kita berbicara tahun 2022. Mungkin kita bicara tahun 2021 lah. 2021 bulan Agustus tanggal 1. Nah, jam pertama tidak hujan, jam kedua tidak hujan, jam ketiga tidak hujan, jam keempat hujan 15 mm. Dan seterusnya jam 22 hujan 6 mm. 23 jam 23 tidak hujan, jam 24 tidak hujan. Nah, begini datanya. Dan seterusnya untuk tahun yang sama bulan 7 tanggal 2
Jam pertama tidak hujan, jam kedua tidak hujan, di sini hujan 4, jam keempat tidak hujan, seterusnya tidak hujan, tidak hujan, tidak hujan. Jadi ini adalah format data yang dikeluarkan oleh BMKG. Nah, kebetulan selama saya di Indonesia, saya belum pernah lihat data hujan per jam. Nah, itu masalahnya. Kalau saya tanya mahasiswa S1, orang BMKG nanyakan datanya itu mungkin berbayar alasannya kan gitu. Tapi kita enggak tahu lah itu memang berbayar itu memang ada undang-undangnya. Memang berbayar kita enggak bisa bilang apa-apa. Tapi data saya untuk data Malaysia banyak. Jadi jangan takut data untuk aplikasi tesis kita ada data Malaysia banyak. Jadi kita bayangkan kalau data hujannya itu 40 tahun. Jadi berapa banyak data hujannya bayangkan aja. Kalau tidak kuat program R, ya lumpuh juga. Tidak mungkin rasanya data tadi ditengok-tengok kan gitu ya. Nah sekarang, jadi kalau kita bayangkan, kalau kita lihat data hujan itu kalau kita susun secara membaris, oke, katakanlah ini 0 ya, tidak hujan ya, tidak hujan. Jadi data harian tadi kita susun terus setelah Januari, ikut Februari, ikut Maret, ikut dan seterusnya, kita susun terus menyamping aja 0 gitu ya, misalnya 0 0, di sini ada hujan 6 mm, ada 7 mm, ada 12 mm, tidak hujan lagi, tidak hujan, hujan lagi 1 mm, hujan lagi 2 mm, tidak hujan lagi, tidak hujan, tidak hujan, tidak hujan lagi, tidak hujan, tidak hujan, tidak hujan, hujan lagi 3 mm, 4 mm, tidak hujan lagi dalam waktu yang panjang, tidak hujan lagi, tidak hujan, tidak hujan, tidak hujan, dan tidak hujan. Nah, data seperti ini tuh panjang, Pon. Bayangkan aja sampai 40 tahun. Berapa panjang? Sampai Bang Iya. Kinang pun selesai, enggak selesai nih kan gitu kan. Nah, sekarang kita Iya. bahas teori storm. Nah, teori storm itu apa? Nah, ini kita lihat teori storm. Nah, dikatakan satu storm atau satu badai, entah apa bahasa Indonesianya, jika terdapat tidak hujan berterusan, paling sedikit pon 7 jam. Jadi kalau tidak hujan berterusan, paling sedikit 7 jam, ketemu hujan, nah ini kan 0 tidak hujan berapa jam nih? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam. Setelah 9 jam tidak hujan, ketemu hujan, nah ini yang disebut dengan satu storm. Nah setelah dia hujan, ketemu lagi tidak hujan dalam waktu yang panjang. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam. Nah ini setelah ketemu tidak hujan, ketemu hujan lagi, ini storm kedua. Oke? Lalu Iya, Pak. ini juga tidak hujan. Nah, jadi kalau begitu ada pertanyaan, Pak, yang 02 di sini kenapa masuk satu storm? Ingat, pemisahnya paling sedikit 7 jam. Jadi dia kalau masih 2 jam, dia masih dihitung satu storm. Paham? Paham ya? Paham, Pak. Nah, Iya, Pak. dari contoh ini kita memiliki storm pertama. Ini storm 1. Oke. Dan ini storm 2. Nah, pada prakteknya nanti Pon, itu kalau datanya 40 tahunan ada puluhan ribu storm. Bayangkan aja. Ini kan manual ya. Nah, Iya, sekarang Pak. dalam setiap storm ada 3 variabel yang akan kita bahas. Yang pertama yang disebut dengan amount atau depth. Amount atau depth. Atau depth.
dips. Apa ini? Disebut kadang-kadang bahasa Indonesianya kelebatan. Oke. Kelebatan. Terus variabel kedua apalagi yang akan kita bahas? Duration. Duration. Atau disebut dengan durasi bahasa kitanya. Ini pakai T, tidak salah saya dip ini. Ini durasi. Lalu variabel ketiga, intensity atau intensitas. Intensity. Atau bahasa kitanya disebut dengan intensitas. Nah, sekarang disebut dengan amount atau kelebatan itu apa? Nah, kita lihat. Yang disebut dengan amount atau div tadi jumlah hujan. 6 tambah 7 tambah 12 tambah 1 tambah 2. 7 tambah 12, 19, 28. 28 mm itu disebut dengan kelebatan atau amount. Oke? Yang disebut dengan durasi apa? Jumlah jam hujan. Ada duration weight namanya, durasi hujan. Coba tengok durasi hujan, berarti hujannya ada berapa jam di sini? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Berarti durasinya ada 5. Sedangkan intensity itu apa? Intensity adalah amount dibagi dengan duration. Amount, kita keluar tadi. Kita keluar tadi, Pon. Oke, kita sambung, Pon. Kita sambung lagi. Oke. Nah, ini dia. Hilang teorinya. Mana teorinya? Kita ulang teorinya lagi. Berarti teori storm kita ulang lagi. Oke. Tadi kita definisikan tadi sebagai contoh ada tidak hujan, ada tidak hujan, ada tidak hujan, ada hujan, ada hujan, 6, 7, 12, 0, 0, 1, 2, terus tidak hujan lagi dalam waktu yang panjang, tidak dalam waktu yang panjang. Oke. Lalu ketemu hujan lagi 3, 4. Nah, sesuai dengan teori yang kita bahas tadi, yang dikatakan satu storm adalah jika tidak hujan dalam waktu yang panjang minimal 7 jam, ketemu hujan, maka hujan ini disebut dengan storm. Ini storm pertama. Storm pertama. Lalu kalau kita lihat, selanjutnya ketemu lagi tidak hujan, paling sedikit 7, maka ketemu hujan storm kedua. Ini storm kedua. Nah, ini storm kedua. Nah, dalam setiap storm ada 3 variabel. Yang pertama variabel amount. Oke, amount. Yang berikutnya ada duration. Yang berikutnya ada intensity. Intensity. Oke, yang dikatakan amount adalah jumlah kelebatan. Maksudnya 6 tambah 7 tambah 12 tambah 1 tambah 2. Berarti ada 28 mm. Sedangkan duration adalah jam hujannya. Karena hujannya ada 5, ada 1 jam, ada 2 jam, ada 3 jam, ada 4 jam, ada 5 jam, berarti duration 5. Intensity adalah amount dibagi dengan duration. Nah, duration. Nah, ini atau 28 bagi 5 tadi. Nah,
untuk setiap storm 3 nilai ini harus ada. Nah, itu dia sekarang ceritanya. Jadi kalau begitu, ada pertanyaan mungkin, Pak, di sini di antara satu storm ini kan ada tak hujan 2 jam. Tetap dimasukkan dalam satu storm. Karena definisinya tadi dipisah oleh paling sedikit 7 jam. Jadi kalau dia belum 7, masih 2, 3, sampai 6, dia masih dikategorikan satu storm. Paham, Pon? Paham kira-kira? Ya, paham, Pak. Oke, mantap. Paham ya? Nah, jadi Boni bayangkan Ya, Pak. saja kalau ada 40 tahun hujan setiap jam. Tidak mungkin kita hitung dengan manual. Hitung dengan manual gimana caranya? Datanya ratusan ribu. Makanya kita memerlukan program komputer. Nah, kita lihat programnya sudah kita dapatkan. Jadi kita stop screen, kita tengok programnya sekarang. Yang ini udah oke ya? Masalah storm ya? Gimana, Pon? Udah oke kira-kira, Pon? Masalah storm? Halo, Pon? Paham kira-kira tentang storm? Bagaimana kira-kira tentang storm, Pon? Ada suara? Halo, dengar suara saya? Suara Pon ini nak keluar tuh. Halo? Suara Pon ini nak keluar. Suara Pon ini nak kedengaran. Halo, Pon? Iya, Dengar? Pak. Baru dengar Putus, suaranya. Pak. Iya, Pak. Suaranya putus-putus. Gimana penjelasan tentang storm tadi? Gimana kira-kira? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya. Jadi itu teori STEM ya. Sekarang kita lihat programnya, Pon. Kita coba lihat program komputernya. Bagaimana caranya untuk menjalankan R. Kita coba nih program kita. Ini share. Nah ini nampak programnya? Nampak, Iya, Pon? Pak. Nampak, Pak. Nampak. Oke, ini program kita. Nah ini programnya ini panjang. Coba kita ambil satu contoh data. Saya buka apanya Windows Console. Nah, kayak kita lihat, kita bersihkan dulu, edit, clear console. Nah, kita katakanlah saya mempunyai data hujan bulanan, data hujan setiap jam. Tadi yang kita katakan tadi tak hujan, oke? Tak hujan, terus tak hujan. Oke. Ketemu hujan tadi 27. Oke. 12. Ketemu tak hujan lagi. Ketemu tak hujan. Oke, terganggu, kita ulang lagi, kita share lagi. R-nya kita share. Oke. Nampak, Bon ya? Ya, Pak. Ini program kita tak jalan. Ini tadi tak hujan. 1, 2. Ketemu lagi tak hujan, tak hujan, tak hujan. Ketemu lagi hujan, 3, 4, tak hujan 3, hujan, tak hujan lagi. Dalam waktu yang panjang ketemu lagi hujan, 23, 12, 10. Ketemu lagi tak hujan dalam waktu yang panjang. Nah, ini data kita. Kita enter. Oke, kita panggil data B. Enter. Nah, ini data kita, Pon. Ini data Ya, Pak. kita tengok data kita. Jadi ini tadi satu stormnya ini ya. Ini dikatakan satu storm. Oke. Lalu storm kedua nih. Lalu storm ketiga ini. Ya. Oke.
Nah sekarang kalau datanya cuman segini kan enteng, kita cuman carinya kan nampak aja tinggal sorot. Nah ini satu stom. Kalau ratusan ribu saya rasa tidak sanggup juga kita kan gitu ya. Nah sekarang kita Iya. memiliki program R untuk menjalankannya. Oke kita lihat, kita jalankan program kita. Hujan jam, nih kita jalankan. Terus kita jalankan program kita. Nah kita run. Kita kembali ke Windows, konsol. Nah, ini udah jalan dia. Lalu kita panggil program kita balik. Hujan jam. Copy di sini. Sini kita pastikan. Kita hapus function. Enter. Nah, ini dia, Pon. Yang dikatakan 3 stom. Ini stom pertama, stom kedua, stom ketiga. Nah, kan jadi memang simple. Programnya sudah luar biasa bagusnya. Mana yang dimaksud dengan amount storm? Amount storm ini 24. Mana yang 24 tadi? Ini tadi. Nih. 2 tambah 7 tambah 12 tambah 1 tambah 2. Dia akan otomatis mendapatkan 24 amount. Yang 6 nih 6. Storm kedua. Ini storm ketiga. 23 tambah 12 tambah 10. Berapa itu? 45. Nah ini dia 45 tadi. Duration wait ini yang mana? Duration wait itu jumlah jam hujan. Jadi kalau yang pertama tadi ini satu storm, yang 5 jam itu yang 2, 7, 12, 1 dan 2. Ada 5. Sedangkan yang storm kedua ini cuma 2 jam. Storm ketiga 3 jam. Jadi nampak dia 5, 2, 3. Sedangkan intensity 24 bagi 5, 4,8. 3, 6 bagi 2, dan seterusnya. Jadi program kita untuk mengekstrak data sudah selesai. Jadi contoh misalnya kita mau mengambil amount saja. Tesis kita kan judulnya kelebatan atau amount dan duration. Kita tidak menggunakan intensity. Jadi cara mengambil bagaimana? Kita ambil saja yang kolom pertama tadi, dollar output 1. Kita ambil yang pertama, kolom pertama. Cara mengambilnya nih. Oke, jadi kita ambil untuk khusus kelebatan. Kelebatan adalah kolom pertamanya. Jadi kita ambil kelebatannya saja. Nah, itu yang kita ambil kelebatan. Oh, salah. Dia baris pertama ini. Salah saya. Yang saya ambil itu harusnya kolom pertama. 0,1 seharusnya. 0,1. Nah, baru dia betul kelebatan. Nah, ini kelebatan. Bukan kelebatan, kelebatan. Kelebatan. Nah, ini dia data kita nih. 24, 6, dan 5. Kalau data sudah ada, kalau duration lagi, kita ambil duration berarti ini kolom ketiga. Enter. Lupa kita ganti. Kita ganti duration ini. Kita ganti durasi. Kelebatan kita ganti dengan durasi. Durasi. Enter. Kita panggil durasi. Nah, ini durasinya 5, 2, dan 3. Jadi kalau programnya sudah sampai di sini, ya mudah lagi. Kita tinggal hanya membahas yang maksimum. Yang maksimum itu nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Kalau kita bahas sekarang nanti pusing lagi nanti. Kita bertahap aja. Jadi kalau begitu, apa yang akan kita tuju pertama sekali, kalau Poni mau melihat data yang sebenarnya, saya bukakan data sebenarnya. Contoh salah satu data hujan yang ada di stasiun Malaysia, nama stasiunnya itu Alor Setar. Oke. Coba kita panggil, kita run, kita lihat ke konsol, kita panggil data B-nya. Data B, kita ambil hit data B, kita ambil kolom pertama saja, hit data B. Enter. Nah, ini yang pertama. Jadi kita ambil 5-6 baris saja dari tahun 70. Coba lihat dari tahun 70.
Datanya dari bulan 7, ini tanggal 2, min 99 ini data hilang maksudnya. Jadi kalau data hilang nanti kita ganti dengan 0 saja. Kenapa alasannya data hilang diganti dengan 0? Karena tadi alasannya untuk data setiap jam banyak yang data 0. Hampir 90% data nolnya. Jadi kalau begitu ada alasan kita menggantikan data yang hilang dengan 0. Jadi data hilang itu missing value bahasa kerennya. Kenapa hilang? Disebabkan alat rusak mungkin. Oke. Yang kedua disebabkan kelalaian manusia. Tertidur mungkin tak tercatat dia, makanya menjadi data hilang. Nah, data ini sampai data tahun 70 kita ambil ekornya tail. Ekornya, oh, kalau ekor apa bahasa Inggrisnya? Tail atau tail. Apa bahasa Inggrisnya ekor pon? Belakang, data paling ujung apa? Kalau kepala head. Kalau apa ya bahasa Inggrisnya? Apa dia kepala ekor. Kalau ujung kan head. Lupa saya. Ada situ. Coba saya tengok dengan apa? Dengan translate. Mana dia? Trans. Tail, Pak. Hah? Pakai I. Apa? Apa, Pakai Bon? I. Pakai I apa dia sini? Hah? Tail. Apa? A. T-A-I-L. T. Ya, Pak. T-E. Pakai I. T. T-A. A. T-A. I-L. Tel. Tel database. Database. Tengok tahunnya. Jadi dia sampai tahun 2008. Bayangkan aja tahun 70 sampai tahun 2008 berapa tahun itu. Mabuk juga pun kalau kita gunakan program untuk mencek data storm. Oke. Jadi kesimpulannya pertemuan perdana kita ini kita sudah melihat tadi bahwa judul tesis ini. Oke. Lalu yang akan kita bicarakan datanya seperti ini. Lalu modelnya itu seperti ini gitu. Nah, untuk pertemuan berikutnya anggap aja ini pertemuan sesi pertama pembuka ya untuk membahas sebuah tesis. Jadi kita udah lihat bagaimana datanya, teoretikal tentang storm dan seterusnya. Tinggal lagi kita sesi berikutnya berbicara extreme storm. Apa nih maksud dengan ekstrim? Yang paling maksimum dalam setiap tahun. Jadi pon data tahun 70 itu kita keluarkan dulu. Ya. Setelah kita keluarkan data tahun 70, kita dapatkan variabelnya balik. Storm, intensity, dan duration. Tahun 71 gitu juga. Jadi kita kerja tahun per tahun. Nah sekarang yang dimaksud dengan ekstrim itu yang mana? Storm yang paling maksimum tahun 70. Amount yang paling maksimum tahun 71. Nah inilah bahasa program yang kita bahas kemarin itu. Udah dikasih kawan. Nah itulah dia tuh. Karena nggak mungkin kalau kita... Berarti bukan yang tadi, Pak. Hah? Gimana? Bukan program R yang tadi, Pak. Bukan. Ada satu lagi yang baru datang. Kalau yang itu enggak perlu tuh saya punya itu tadi itu udah saya kasih sama kamu. Ngapain itu kita bahas itu udah ada. Ada lagi satu lagi yang membuat bingung tuh dia kita ambil tahun 70 ya. Jalankan.
ambil tahun 71, jalankan. Cuman dia otomatis. Kalau yang kita bisa tuh kan kita comot-comot kan. Ambil tahun 70, jalan. Tapi itu enggak enak. Takutnya kenapa kalau kita comot-comot ada yang tertinggal. Nah, yang dia kirim itu dia otomatis pakai bahasa 4i katanya. 4i sampai ke N ada bahasa pemrogramannya. Nah, itu kita yang lemah sedikit. Tapi udah oke, udah eksis, besok kita bahas. Saya sesuaikan dulu dengan bahan-bahan kita. Mana yang tidak sesuai saya buang, yang sesuai kita ambil. Dapat nanti data maksimum, barulah kita cerita model. GAV itu apa? Generalized extreme value dan generalized Pareto. Untuk mengestimasi parameter kita gunakan maksimum likelihood saja, tidak usah cari